Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Hari ini kita mau membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi. Akan seperti apa? Apakah gugatan 02 akan ditolak? Dan ataukah gugatan 02 akan dikabulkan? Nah, ini jadi pertanyaan. Tetapi kalau kita saksikan dari beberapa keterangan saksi, persidangan yang ditayangkan secara terbuka dan secara live oleh Mahkamah Konstitusi, kita semua bisa mendengar. Anda yang tidak menyaksikan secara live bisa mendengar atau menyaksikan di beberapa uploadan atau di beberapa publikasi yang dilakukan oleh media televisi swasta maupun channel-channel pribadi maupun channel dari Mahkamah Konstitusi. Apa yang kita lihat di sana adalah adanya pertarungan informasi atau pertarungan pembuktian dan pertarungan keahlian antara ahli yang diajukan oleh 01 maupun ahli yang diajukan oleh KPU ataupun ahli yang diajukan oleh 02. Nah, dari rangkaian ini sebenarnya kita sudah melihat gambaran bakalan seperti apa keputusan hakim untuk menentukan apakah permintaan atau permohonan dari 02 akan diterima atau ditolak. Dalam arti apabila diterima sesuai dengan tuntutan mereka untuk mendiskualifikasi 01 atau pasangan Jokowi Maruf Amin, maka secara langsung Prabowo Sandi yang akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Tapi apabila ditolak, maka secara otomatis pula sebagai pemenang itu adalah Jokowi Kiai Haji Maruf Amin. Itu konsekuensi dari persidangan itu. Tetapi jauh sebelum kita berbicara tentang siapa menang, siapa yang kalah, ada sesuatu yang menurut saya itu perlu kita perhatikan. Seperti ini. Anggar hukum. Jadi tetap kita turun sebagaimana kita pernah turun dalam aksi 411, dalam aksi 212, dalam aksi 313, bahkan juga dalam reuni 212 yang sangat fenomenal. Mari kita ulangi, turun yang sangat fenomenal, turun yang betul-betul menjadi yaitu satu upaya untuk mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan rakyat dan bangsa Indonesia. Karena itu sekali lagi, jangan lupa hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dari pukul 8 pagi sampai selesai. Ayo kita turun sebanyak-banyaknya. Ayo kita turun sebesar-besar. Dalam video ini saya bukan mempersoalkan siapa yang berbicara, ya. Bukan mempersoalkan siapa sosok yang ngomong tentang itu. Tetapi yang menjadi pembahasan menurut saya, apa sih untungnya untuk melakukan demo sesuai yang dianjurkan dalam video itu. Atau seperti di dalam statement-statement yang dikeluarkan beberapa hari terakhir ini tentang rencana aksi-aksi, rencana aksi. Nah, kalau kita lihat dari beberapa yang disampaikan, memang di satu sisi ada benarnya. Apabila sebuah kebijakan atau apabila ada sebuah keputusan dikeluarkan, maka harus dikawal agar diterapkan, kan begitu. Tetapi kalau dalam konsepsi sidang MK, mengawal MK, apanya yang mau dikawal dari MK? Bukankah yang dilakukan di MK itu adalah persidangan untuk mengeluarkan keputusan? Misalkan, setelah nanti sidang mahkamah, itu sidang hakim-hakim di MK, dan memutuskan perkara, artinya kan itu tinggal jalankan, dia nggak perlu dikawal-kawal. MK nggak perlu didatangi rame-rame, ya saksikan aja hasilnya seperti apa. Kalau hasilnya misalkan memenangkan 01, ya sudah, nggak perlu dikawal-kawal, kan udah bisa langsung dijalankan. Apabila misalkan hasilnya memenangkan 02, ya udah tinggal dijalankan. Tetapi ini kenapa mesti harus demo? Coba saya tanya kalian, kenapa mesti demo? Kenapa mesti harus datang rame-rame? Untuk apa? Untuk merubah keputusan MK? Ya nggak mungkin. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Karena prosesnya sudah berjalan. Prosesnya berjalannya itu adalah yang paling pertama ya pemeriksaan permohonan. Setelah permohonan dinyatakan sah untuk disidangkan, terus pemeriksaan saksi-saksi. Proses hukumnya kan sudah berjalan. Artinya proses-proses inilah yang akan menentukan apa yang akan menjadi keyakinan hakim. Sudah dilakukan pemeriksaan saksi fakta, pemeriksaan bukti-bukti, dan keterangan dari saksi ahli. Artinya argumen-argumen ini yang akan menentukan apakah nanti tanggal 27 atau tanggal 28 hakim akan memutuskan memenangkan gugatan 02 atau tidak, gitu loh. Nah, jadi apa yang mau dikawal-kawal, apa yang mau didemo-demo, apa yang mau dituntut gitu. Memang harus mengarahkan demo pada saat itu. Nah, itu menjadi
tanda tanya. Tanda tanya dalam pengertian tunggu dulu keluar keputusannya. Kalau keputusannya misalkan sudah keluar, katakanlah ya, hasil keputusan MK menyatakan 02 menang. Nah, kan tinggal jalankan. Artinya kalau dijalankan ya perlu dikawal, perlu didorong karena keputusannya sudah ada. Tapi kalau misalkan itu diabaikan keputusan itu, ya itu perlu dikawal. Bukan berarti sebelum keluar putusan itu kita sudah kawal MK. Apanya mau dikawal? MK itu aman-aman aja itu. MK itu sudah dikawal sama polisi, sudah dijagain sama polisi. Jadi buat apa lagi harus ngajak orang demo-demo? Ya kan? Seperti PA 212. Buat apa gitu? Nah, saya pikir ini orang-orang harus pada mengerti, harus pada paham apanya yang perlu demo di MK itu. Kalau nggak perlu ya ngapain ya? Nah, nanti Anda rame-rame misalkan di MK atau rame-rame buat demo seperti 21 dan 22 Mei yang lalu ya. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan saling tuding dan saling klaim bukan saya. Semuanya ya orang-orang seperti kita ini yang rugi, orang yang disuruh datang dari daerah. Karena saya sanksikan begini ya, saya khawatirkan begini ya. Katakanlah Anda ikut demo, terjadi apa-apa, atau katakanlah ada yang memprovokasi dan ada salah satu yang terpancing provokasi itu. Akhirnya berurusan dengan polisian, siapa yang mau bela, siapa yang mau membela Anda ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena contoh kecil hari ini, orang yang besar itu atau pembesar itu pasti selamat. Orang masyarakat kecil seperti kita yang hanya disuruh-suruh demo itu ya jadi apa? Yang maki-maki itu jadi apa? Ada nggak yang ditangguhkan? Coba ya, bayangkan beberapa orang yang terprovokasi untuk menghina kepala negara, melakukan ujaran kebencian dan yang lain-lain yang disuruh ya untuk demo itu, dan secara nggak sadar dia maki-maki di media sosial, direkam, disebarkan kemana-mana. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka masuk penjara. Tetapi beberapa tokoh yang diduga soal ini terbukti atau tidak itu ya urusan kepolisian, bukan urusan kita. Tetapi sejauh ini kita sudah pernah mendengar beberapa tokoh yang disangkakan atau diduga melakukan tindakan makar. Dan mereka sekarang ya ditangguhkan. Coba. Ya, beberapa tokoh sekarang ditangguhkan. Artinya tidak ditahan, tetapi beberapa orang yang orang-orang biasa itu ditahan. Coba. Mikir apabila itu terjadi pada diri Anda melakukan hal yang sama, yang teriak-teriak, yang nyuruh misalkan, ini misal ya, yang nyuruh misalkan itu suruh demo, suruh berangkat demo, suruh datang demo, ya, dia nyaman-nyaman aja. Anda pada saat demo memang tidak berniat untuk melakukan kerusuhan, ternyata di dalam tempat itu ada provokasi dan Anda terpancing untuk rusuh, di penjara. Siapa yang mau bebasin? Siapa yang mau ngurusin? Ya kan? Nah, bukan kita anti terhadap demonstrasi, tapi konteksnya jelas lah. Kalau konteksnya sudah keputusan hukum, ya tunggu keputusan hukum, jalankan keputusan hukumnya, kan begitu. Nah, seperti ini yang saya bilang tadi, MK itu kita hanya menunggu keputusan hukum yang sudah final. Apabila MK menyatakan pada tanggal 27 ataupun tanggal 28 nanti sudah menyatakan bahwa gugatan 02 diterima dan dinyatakan mereka menang, atau dilakukan pemilihan ulang lagi, atau pemungutan suara ulang, atau ditolak, artinya kan sudah final, sudah nggak ada lagi yang perlu diributkan. Tinggal ya pemerintahan berikutnya berjalan sampai periode ini selesai, ya pada Oktober nanti terjadi peralihan kekuasaan. Kan begitu aja, jadi nggak ada yang perlu dikawal-kawal lah. Aksi mengawal ini, aksi mengawal itu, apaan yang mau dikawal? Emang Interpol PP atau polisi kan enggak juga kan. Jadi ini maksud saya, itu yang saya sampaikan di sini. Nggak usah lah, bukan saya menyarankan kalian nggak usah datang, bukan, tapi berpikir sedikit lah, pentingnya buat Anda itu apa. Kalau terjadi masalah hukum itu siapa yang ngurusin? Apakah Anda akan mendapat penangguhan penekanan seperti tokoh-tokoh yang lain yang dijamin oleh tokoh-tokoh yang lain? Kan belum tentu. Ada nggak yang dijamin oleh tokoh-tokoh politisi itu atau tokoh-tokoh yang lain itu yang menjamin mereka agar dilakukan penangguhan penahanan yang ditangkapi beberapa orang itu? Ada nggak? Sejauh ini saya pikir nggak ada. Jadi jangan konyol, jangan ikut hal-hal yang seperti itu.
Kalau misalkan Anda berbicara berbangsa dan bernegara. Tetapi kalau Anda berbicara hanya keyakinan subjektif Anda, ya silakan aja. Ya kan? Presiden kita tanggung sendiri. Tetapi ingat, yang Anda lakukan itu tidak akan merubah apapun terhadap keyakinan hakim. Karena hakim hanya berpedoman kepada persidangan, pemeriksaan bukti-bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi, juga keterangan-keterangan ahli. Saya pikir itu clear. Dan sekali lagi, tidak usah latah, tidak usah ikut-ikutan, tenang aja, tetap menanti dan menunggu apa yang menjadi keputusan. Jika 02 yang menang terima, jika 01 yang menang yang terima. Jika dua-duanya kamu nggak terima, cocoknya Anda pindah negara. Oke, terima kasih guys, itu dulu video kita hari ini. Bermanfaat atau tidak bermanfaat informasi itu ya silakan Anda nilai sendiri. Tapi kalau menurut Anda bermanfaat, ya silakan memberikan komentar, atau silakan membagikan, atau silakan memberikan jempol Anda guys. Karena jempol itu keren. Oke, thank you. Sampai ketemu di video berikutnya, dan salam jempol.